Maukah kamu menikah denganku? Tidakkah kamu harus berlutut untuk melamar? Ya, berlututlah. Cepat-cepat. Oke. Aku belum memutuskan. Jangan pikirkan itu, tidak ada yang lebih baik. Sekarang Yilin punya keluarga baru. Itu bagus. Kamu harus bahagia untuknya. Ya, jangan pikirkan itu. Kamu punya aku. Kalau tidak kamu naik taksi saja. $123 ya. Ayah. Xiao Mo, ibu dan ayah mau bicara sedikit. Mari kita tunggu di sana. Silakan. Kamu bisa lanjut. Kenapa kamu di sini? Aku melihatmu di dalam tadi. Apakah kamu sudah benar-benar memutuskan? Ya, Maka aku mendoakanmu. terima kasih. Sebenarnya Han Zijie sangat baik. Kaya dan elegan. Aku hanya memikirkan apa yang terjadi padanya sebelumnya. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku khawatir denganmu dan Xiao Mo. Kamu tidak perlu khawatir. Pilihanku sendiri. Aku juga berhati-hati. Sebenarnya, kita berada dalam situasi ini. Kita harus berharap masing-masing bisa hidup dengan baik. Aku harap kamu bisa bahagia dengan Qinshan dan Xiao Mo. Selama kamu ingin melihatnya, beritahu aku. Aku harus pergi. Apa yang ayah katakan padamu?
Ayah bilang, dia tahu aku akan menikah dengan Paman Han. Dia berharap aku bisa bahagia. Baiklah. Masuk ke mobil. Halo, Halo, apakah ini Nona Kinshan? ya? Ini pengacara Mr. James Walker. Dia menyatakan penolakannya terhadap proposalmu. Dan dia berharap kamu bisa kembali ke Amerika akhir bulan ini. Dia akan pergi ke Cina untuk mencarimu. Oke, aku tahu. Terima kasih. Ayo pergi. Ada apa denganmu? Aku hanya ingin bertanya sesuatu padamu. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Maksudmu apa dengan itu? Ini perusahaan, kita bisa membicarakannya di rumah. Kamu berbohong padaku kan? Aku mengerti dari caramu melihat Jiang Yilin kemarin. Kamu masih tidak bisa melupakannya, benar kan? Kinshan. Aku benar-benar tidak punya energi sekarang untuk menjelaskan topik membosankan ini padamu. Bisakah kamu berada di posisiku dan memikirkan perasaanku untukku? Aku sudah menikah dengannya lebih dari 10 tahun dan kami punya anak. Bagaimana aku bisa melupakannya begitu saja? Bagaimana dengan aku? Aku terbang jauh-jauh dari Amerika. Untuk apa? Mengapa kamu tidak bisa memikirkan perasaanku? Aku meninggalkan keluargaku untukmu. Apakah itu tidak memuaskan perasaanmu? Tidak. Aku ingin Lin Wei yang akan mencintaiku sepenuh hati. Mari kita menikah. Maaf Kinshan. Aku tidak yakin apakah aku ingin menikah. Setidaknya tidak sekarang. Kamu kembali. Kamu di rumah. Kupikir kamu tidak di rumah. Kamu memutuskannya? Kita pergi mendaftar minggu depan. Adikku, kamu pasti sangat bahagia. Itu harapanku untukmu juga.
apa yang terjadi? Apakah kalian belum berbaikan? Aku pikir kalian berdua perlu berbicara dari hati ke hati. Tidak ada yang tidak mungkin untuk diatasi. Tapi dulu aku salah paham padanya. Dia tidak percaya padaku lagi. Bahkan jika aku menghabiskan sebulan penuh untuk memperbaiki hubungan kita. Fakta terakhir membuktikan bahwa perbaikan itu tidak mungkin. Apa artinya? Apakah kamu akan menyerah? Tentu saja aku tidak ingin menyerah. Aku tidak rela dengan akhir ini. Aku selalu berpikir, selama masa pernikahan singkat kita, kita memang punya banyak masalah. Tapi setidaknya kita berdebat. Kita mau menyelesaikan masalah ini. Ketika kita tidak mau menyelesaikan masalah itu, hubungan benar-benar berakhir. Sudah benar-benar berakhir. Kamu sudah mengerti semuanya. Jadi aku takut. Aku takut situasi ini akan terjadi. Aku pikir Wang Yuming masih peduli padamu. Atau aku akan bicara dengannya. Tidak, kamu jangan ganggu dia. Kalau semua orang di sekitarnya bicara padanya tentang aku, dia akan kesal. Kamu tahu sebaik apapun sifatnya, pria selalu gengsi. Tidak lama setelah menikah, aku mulai minta cerai. Siapapun akan merasa kesal. Semua ini salahku. Masalah yang aku buat sendiri aku akan selesaikan pelan-pelan sendiri. Aku pikir pernikahan dan rumah itu seperti rumah. Selama baloknya tidak jatuh, tidak apa-apa meski temboknya roboh. Itu bisa diperbaiki. Kamu sudah tahu di mana kamu salah. Tidak apa-apa, kamu bisa perbaiki pelan-pelan dulu. Kamu lakukan saja. Dia akan melihat usahamu dan mengingatnya. Untuk pernikahan, aku butuh lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Lin Wei. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tahu. Aku mencintaimu lebih dari Jiang Yilin. Tahukah kamu? Aku tahu. Sebenarnya aku juga ingin menjalin hubungan denganmu. Namun cinta bisa membutakan mata, tapi tidak dengan hati. Aku jatuh cinta padamu dulu, karena aku menderita radang lambung akut, dan kamu merawatku. Tapi tahukah kamu, selama bertahun-tahun ini, yang kucintai adalah perasaan saat itu. Aku menggambar sebuah gambar di hatiku. Aku hanya menunggu hari ketika aku bertemu denganmu. Sekarang kita telah bertemu, dan kita menjalin hubungan. Tapi aku menemukan semuanya hanyalah mimpiku. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu mabuk.
Baru saja aku bilang ingin menikahimu. Kamu menolakku. Kamu benar. Sebenarnya aku juga tidak bisa menikahimu. Aku punya keluarga. Aku punya suami. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang aku punya suami orang Amerika. Aku berbohong padamu. Ketika aku di Amerika, banyak orang jatuh cinta padaku. Aku mengikuti standar sepertimu dan menemukan yang paling tampan. Awalnya aku ingin membawanya kembali untuk menunjukkan padamu dan Yilin. Tapi siapa sangka, dia adalah seorang bajingan. Dia minum berjudi dan selalu memukulku. Tahukah kamu, aku sangat ingin menjalin hubungan denganmu. Aku sangat ingin menikahimu. Jadi aku memutuskan sekarang. Aku ingin bercerai. Aku tidak meminta apa-apa, kecuali kamu. Aku berusaha keras untuk masuk ke perusahaan Boda. Hanya untukmu. Apakah kamu tahu? Lin Wei. Lin Wei. Lin Wei. Buku penduduk sudah dibawa kembali dari ayahku. Tanpa meneleponku setiap malam, kamu tidak bisa tidur kan? Yilin, mengapa kamu kerja lembur sendirian? Yifan sedang membantu Yuming tentang akuisisi Jucai. Dia telah menugaskan saya atas nama perusahaan untuk melakukan due diligence keuangan Jucai, komisi kakak saya. Saya harus kerja lembur untuk membantunya. Wang Yuming ingin membeli Jucai. Hebat, ipar saya sangat menjanjikan. Siapa iparmu? Apakah kamu ingin segera mendapatkan lisensi bersamaku? Ya. Saya sudah menunggu lama. Kamu lihat ini, Wang Yuming ingin membeli Jucai seharga 17 juta. 17 juta. Baru-baru ini saya menghubungi beberapa orang yang bergerak di bidang pembayaran internet. Jucai sudah lama tidak memiliki proyek besar. Mengapa dia bernilai begitu banyak uang? Maksudmu Jucai menipu kita? Tapi, Yifan memberitahuku bahwa The Federal Investment bersedia membayar 15 juta untuk membelinya. Saya dengar The Federal Investment memang memiliki rencana pembelian. Tapi saya tidak menyangka mereka akan membeli Jucai. Jika The Federal Investment membelinya seharga 15 juta, Wang Yuming membelinya seharga 17 juta masih bisa diterima. Tidak selalu. Kamu tidak bisa mudah percaya berita seperti ini. Airnya terlalu dalam di sini. Kuncinya adalah due diligence keuangan. Itu harus dilakukan dengan baik. Biar saya bantu kamu. Xiao Mo juga perlu mengikuti kelas taekwondo. Setelah selesai mari kita makan malam bersama. Pertemuan itu sukses. Ya. Cuaca selalu hujan tiba-tiba. Lin Wei. Bisakah kamu mendengarkan penjelasanku?
Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Maaf aku sibuk. Aku tidak akan menahanmu lama. Itu perusahaan tempat aku bekerja. Ayo kita ke sana. Kamu punya 5 menit. Apa yang ingin kamu katakan? Aku tahu hari itu aku mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kukatakan. Aku tahu kamu membenciku. Tapi tahukah kamu, Lin Wei? Aku punya alasan sendiri. Aku berbohong padamu. Aku punya keluarga di Amerika. Dan suami Amerikaku memperlakukanku dengan buruk, itu benar. Dan aku mencintaimu juga benar. Jangan marah. Aku benar-benar tidak berbohong padamu kali ini. Apa yang kukatakan itu benar. Awalnya aku terlalu marah. Jadi aku mencari suami di Amerika. Aku ingin membawanya kembali, untuk membuatmu dan Jiang Yilin kesal. Aku tidak menyangka dia akan seperti itu. Aku benar-benar tidak rela. Aku tidak tahu mengapa takdir begitu tidak adil padaku. Sangat tidak adil. Jadi aku kembali mencari kamu. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Kamu akhirnya mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu berhasil memisahkan kami. Lalu kamu pergi dengan sombong. Memandangku seperti orang bodoh. Apakah kamu puas dengan kesombonganmu? Itu bukan kebenaran. Lin Wei, aku benar-benar ingin bersama kamu. Kamu adalah satu-satunya orang yang kucintai. Aku memutuskan. Setelah aku kembali ke Amerika, aku akan pergi ke pengadilan untuk bercerai dengannya. Kemudian aku akan kembali untuk menemanimu. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi, tolong? Oke. Memberimu kesempatan lagi. Qinshan, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Karena aku hamil anakmu. Apa? Kamu bisa tidak percaya apa yang kukatakan. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Bungkus. Di mana orang-orang yang lain? Mereka semua pergi makan malam. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Setelah bertemu, tidak ada yang bisa dilakukan, jadi saya datang ke kamu. Kamu benar-benar bos. Sangat bebas. Setelah kamu menikah dengan saya, kamu adalah nyonya. Pada saat itu kamu juga akan sangat bebas. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak, saya tidak. Wanita harus memiliki karir mereka sendiri. Han Zijie, bahkan jika saya menikah dengan kamu, saya masih akan bekerja. Oke, tidak masalah. Semuanya terserah kamu. Apa itu? Terakhir kali saya memeriksa materi yang saya temukan sendiri. Kali ini materi itu dibawa dari Juchai oleh Yin Fan. Siap dengan baik. Cao Guangxi tampaknya sangat percaya diri. Saya merasa semakin. Cao Guangxi bukan orang normal. Saya bertanya tentang dia untuk kamu. Katanya Cao Guangxi sangat licik. Jika kamu ingin menemukan sesuatu yang salah, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu. Sayangnya mereka memberi saya waktu terlalu sedikit. Ivan telah setuju dengan Cao Guangxi bahwa mereka hanya punya 2 hari. Setelah 2 hari jika mereka tidak menjawabnya, dia akan menjual perusahaan ke The Federal Investment. Saya selalu berpikir, ada beberapa masalah antara The Federal Investment dan Cao Guangxi. Tapi sampai sekarang, pada kertas datanya rinci dan konkret, saya tidak menemukan masalah apapun. Jika kamu tidak peduli dengan saya bisa membantu kamu menemukan beberapa masalah. Kamu terlalu mahal. Siapa yang bisa membelinya? Orang biasa tidak bisa membeli saya, tapi saya gratis untuk kamu. Masih hangat.
kamu membuatnya semua sendiri? Tentu saja. Kamu punya selera, dan beri saya beberapa saran. Saya ingin berbicara dengan kamu. Apakah kamu benar-benar mengandung anak saya? Hal ini, kamu yang memutuskan. Kamu tidak percaya padaku. Kapan kamu berencana kembali ke Amerika? Jumat ini. Saya sudah memesan tiket pesawat. Lin Wei Jiang Yilin sudah pergi. Dan tidak akan kembali. Tapi sekarang kamu masih punya aku. Aku akan merawatmu dengan baik. Kuharap aku satu-satunya di hatimu. Tidak ada orang lain lagi. Itu saja yang kuminta. Maukah kamu berjanji padaku? Jam berapa penerbanganmu? Aku akan mengantarmu. Bagaimana menurutmu? Ada masalah? Dari laporan dan materi-materi ini, tidak ada yang salah. Tapi seperti yang kamu katakan, aku merasa sedikit. Ini tidak sebanding dengan 15 juta kan? Ya, Aneh juga bagiku. Organisasi AS tidak bodoh. Dengan harga yang lebih tinggi dari penilaian sebenarnya, aku mendapat kabar bahwa mereka akan menandatangani kontrak besok. Kurasa ini agak mencurigakan. bahkan kamu pikir ini mencurigakan. Lebih baik tidak melakukannya. 10 juta bukanlah jumlah kecil. Haruskah kita membagi kekhawatiran ini dengan Yifan dan Yuming? Tapi sekarang kita tidak punya bukti apapun. Kita hanya menebak. Aku khawatir aku terlalu banyak bicara, akan memengaruhi penilaian Yuming. Tapi besok, mereka akan memberi Chow Guangxi jawaban. Waktu sangat sempit. Tidak apa-apa. Biarkan dia melakukannya. Selalu ada risiko dalam melakukan sesuatu. Jika kamu terlalu ragu, maka kamu tidak bisa melakukan apapun. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu masih punya aku kok. Baiklah. Yuming, kamu tamu yang cukup spesial. Masuk, duduklah. Mari kita langsung ke intinya. Aku yakin kamu tahu kenapa aku di sini. 17 juta. Itu batas bawahku untuk mengakuisisi Jucai. 17 juta. Kamu benar-benar ingin membeli Jucai? Itu takdir antara Jucai dan aku. Oke, Demi. Kita pernah bekerja sama. Aku janji padamu, aku akan pergi ke perusahaan itu siang ini untuk membahas pengakhiran kontrak merger, memberikan Jucai kembali padamu jika semuanya berjalan lancar. Dalam 2 hari, aku akan mengurus semua serah terima. Kamu akan menjadi bos Jucai. Kursi ini akan menjadi milikmu, Wang Yuming. Kamu akhirnya mengalahkanku. Apakah kamu ingin merayakannya? Aku tidak akan merayakannya.
Dan itu bukan kekalahan. Ini semacam, aku tidak punya penyesalan tentang Juchai. Oke. Maka aku ucapkan selamat padamu. Pimpin Juchai dari depan. Untuk menjadi pemimpin industri. Terima kasih. Tapi aku ingin mengingatkanmu. Terkadang tidak mudah menjadi bos. Masuk ke mobil. Terima kasih sudah datang. Jangan pergi terlalu awal. Kenapa kamu begitu terlambat? Aku mengalami kecelakaan mobil di jalan. Itu cukup parah. Jalan macet. Aku mengambil jalan memutar yang panjang. Biarkan aku melihatnya. Baik-baik saja. Kapan kamu akan membawanya kembali? Jangan sebut-sebut itu. Setelah dia mendengar tentang ini, dia terlalu bersemangat sampai tidak bisa tidur. Pemeriksaan medis ternyata tidak menggembirakan. Dokter tidak mengizinkannya naik pesawat. Dia sudah cemas tentang hal itu. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, kita daftarkan pernikahan kita dulu. Kemudian kita terbang ke dia besok. Kenapa semuanya begitu mudah untukmu? Kenapa sulit? Ayo. Selama kita masuk pintu, kita selesai. Tidak ada yang lain yang penting. Halo? Saya. Ayo. Cukup cantik. Jika ibuku melihatmu seperti ini, dia akan sangat senang. Rumah sakit mengeluarkan pemberitahuan kritis. Ayo pergi ke rumah sakit. Saya mengantarmu ke sana, ayo. Pasien sekarang sudah keluar dari bahaya, tapi dampaknya meninggalkannya. Dengan patah tulang yang parah di kedua kakinya. Kami melakukan semua yang kami bisa untuk menyelamatkan kakinya, tapi itu akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Tidak mungkin memperkirakan waktu yang tepat. Sampai hasil dari tes lebih lanjut keluar. Jangan khawatir. Tidak peduli apa yang terjadi. Saya akan ada untukmu. Selamat, Tuan Wang. Terima kasih. Haruskah saya hanya menggulung tempat tidur saya dan pergi? Tuan Cao, saya tahu itu. Kami punya beberapa sejarah sebelumnya. Tapi Juchai, Anda membangunnya sendirian. Jika Anda mau, saya harap Anda bisa tinggal. Wang Yuming, Anda dermawan. Tidak heran Anda sudah sampai sejauh ini. Saya ingin berterima kasih atas kemurahan hati Anda. Tapi saya tidak punya ikatan lagi dengan perusahaan ini. Anda bisa menyemangati diri sendiri. Mr. Kang, halo. Halo, silakan duduk. Mr. Lee, apa yang Anda inginkan? Untuk menemui saya? Mr. Kang, proyek ini sangat penting bagi perusahaan kami. Waktu sangat sempit. Sebelumnya saya mencoba mencari perusahaan untuk membantu kami menyelesaikan proyek ini. Tapi mereka takut menerimanya. Mr. Kang, Anda ambisius. Janji padaku untuk menyelesaikan tugas dalam sebulan. Kalau tidak ganti rugi 3 kali lipat. Saya melihat Anda hari ini. Anda benar-benar muda dan menjanjikan. Itu membuat saya merasa lebih percaya diri. Saya sudah menandatangani kontrak ini. Yang saya butuhkan hanyalah tanda tangan Anda untuk perusahaan. Mr. Lee, 1 bulan 3 kali ganti rugi? Mr. Kang, apa Anda tidak tahu? Ini bukan saatnya untuk menyerah. Tidak, Mr. Lee, biarkan saya memeriksa kontraknya.
Mr. Kang, ada apa dengan Anda? Itu jelas dalam kontrak. Saya baik dalam kredit. Jika Anda menyelesaikannya tepat waktu, saya akan membayar Anda banyak. Jika Anda melanggar kontrak, saya punya cara saya. Mr. Lee, apa yang Anda bicarakan? Sejak saya menandatangani kontrak, saya berjanji akan menyelesaikan pekerjaan. Itu benar. Halo? Apa? Chao Guangxi menjual Jutsai. Kepada Wang Yuming diam-diam. Apa maksudnya? Baik. Tunggu sampai saya kembali dari perjalanan bisnis. Selesaikan tugas dalam sebulan. Kalau tidak, ganti rugi 3 kali lipat. Jika Anda melanggar kontrak, saya punya cara saya. Chao Guangxi, Anda sangat kejam. Kak, ini Mr. Wang. Senang bertemu Anda, Pak Wang. Kami akan memiliki rekan baru dalam beberapa hari. Mereka baru saja direkrut. Duduk. Jangan sungkan. Duduklah. Kakak. Pak Chao memberitahu saya. Saya kurang berpikir panjang sebelumnya. Saya minta maaf. Jangan menyalahkan diri sendiri. Saat kamu pergi, apa yang saya katakan padamu? Saya bilang saya akan menunggumu, bukan? Ketika kamu kembali, kamu akan menjadi direktur teknis Yufan Technology. Saya akan menepati janji saya. Setelah kamu menyelesaikan prosedur serah terima, kamu akan menjadi direktur teknis Juchai Technology. Terima kasih. Pak Kang keluar untuk menjalankan proyek. Belum kembali. Bagaimana dengan ini semuanya? Saya yang akan bertanggung jawab hari ini. Semuanya bisa libur 1 hari. Kita makan bersama. Mari kita saling mengenal. Ok, hebat. Baiklah, kemasi barang-barangmu. Saya menunggumu, cepatlah. Di mana saya? Apa yang kamu katakan? Di mana saya? Ini rumah sakit. Saya masih hidup. Berhenti bicara. Bagaimana dengan dia? Maksudmu Qinshan? Dia baik-baik saja, tidak terluka parah. Jangan khawatir tentang dia. Hamil. Di tasmu. Saya melihat hasil pemeriksaan. Saya pergi ke dokter. Dokter bilang dia tidak hamil. Halo Xiao Zhao. Pak Han. Anda menyuruh saya menyelidiki organisasi AS. Saya sudah menemukan jawabannya. Apa yang terjadi? Seperti yang kamu duga. Organisasi AS sengaja melakukannya. Tujuannya adalah untuk membuat UVC. Mereka pikir ingin mengambil alih Juchai. Lalu salah mengambil alih Juchai dengan harga tinggi. Untuk mencapai tujuan mengalahkan pesaing. Tidak menyangka UVC terjebak. Tapi aku dengar, UVC awalnya menginvestasikan 12 juta.
Tapi kenapa akhirnya menjadi 17 juta? Oke, aku mengerti. Yuming. Sudahkah kamu menyelesaikan akuisisi perusahaan? Ya. Maka kamu seharusnya senang. Ya, aku seharusnya senang. Tapi aku tidak tahu kenapa aku merasa sedikit sedih. Dulu bersama Chao Guangxi dan Kang Yan, kami memulai perusahaan bersama. Kami mengalami masa sulit dan menangis bersama, tapi sekarang saudara berbalik melawan satu sama lain. Mari kita bicara tentang Kang Yan. Dulu aku memanggil ayahnya sebagai ayah baptis. Ternyata seperti ini. Kurasa aku merasa lebih sedih daripada senang. Lupakan itu, semua sudah berlalu. Mari kita hadapi masa depan yang cerah. Untuk akuisisi kali ini, kamu banyak berkontribusi. Aku belum mengatakannya sebelumnya. Betapa berbakatnya kamu di bidang bisnis. Jika Ivan tahu ini, apakah dia akan senang untukmu? Kamu pikirkanlah. Meskipun Ivan sangat salah, tapi pertama, dia tidak mengkhianatimu. Kedua, dia baik dengan orang tuamu. Ketiga, anggota keluarganya baik. Dia bilang cerai itu. Seharusnya dia tidak mengatakan itu. Pertimbangkan apa yang aku katakan padamu. Pikirkan kembali hubunganmu dengannya. Suami, apakah kamu benar-benar mendapatkan kembali Jucai? Tentu saja. Kita akan pindah besok. Baru-baru ini, kondisi kerja kita sulit. Itu sangat menyebalkan, besok akan berbeda. Lihat dirimu. Istri. Aku sibuk dengan pekerjaanku. Kamu bekerja keras untuk keluarga. Aku tidak. Kamu yang bekerja keras. Baiklah, aku ambilkan air hangat untukmu, untuk merendam kakimu. Istri, tidak perlu. Kurasa kamu sudah banyak berubah setelah punya bayi kita. Apa yang salah? Dia batuk-batuk akhir-akhir ini. Dia mungkin terkena flu. Tidak serius, dia akan baik-baik saja. Pelan-pelan. Bagaimana? Maksudmu apa? Perusahaan ini sangat maju, kan? Terlalu maju. Jauh lebih baik dari teknologi Yufan. Kamu kurang pandangan jauh. Apa kamu ikut orang yang salah? Berbuat salah itu manusiawi, kan? Katakan sesuatu lagi. Memulai lembaran baru. Aku bilang pasti benar ikut Yuming. Ya. Kalian bicara apa? Kami memuji kamu, kan? Di mana kantorku? Aku tahu. Ruangan ini. Itu kantor Chen Tao. Itu milikku. Dia pengkhianat yang membelot. Aku janji padanya. Ruangan itu bukan milikmu. Ya, itu. Berhenti mencari. Aku ingin kamu bertanggung jawab. Mengoptimalkan antarmuka. Kamu akan memimpin tim penelitian dan pengembangan baru. Namun ruang di Jucai terbatas. Timmu akan terus bekerja di Yufan Technology. Sewanya belum jatuh tempo. Tapi kenapa? Kita minum sup bersama di masa sulit. Dan sekarang kamu punya daging untuk dimakan. Masih menyuruhku minum sup. Lihat dirimu. Hubunganmu dengan Xiaoya. Kamu adalah iparku, kan? Apa yang salah dengan keputusan itu? Meskipun aku iparmu, aku ingin makan daging. Tidak bisa hanya minum sup. Aku tidak bilang tidak ada daging untukmu. Kamu bisa datang ke sini, kan? Aku perlu menjawab telepon. Halo tuanku. Bagus untukmu. Apa? Oke, tunggu beberapa menit. Ini kantormu? Ayo biarkan aku melihat. Lihat-lihat. Maaf tuanku.
Ya, aku tahu. Aku bisa melakukannya lebih baik. Oke, sampai jumpa. Aku tidak suka terlalu berisik di bawah. Xiao Bao Chen tahu ke sini. Chen Tao kamu ingat proyek pembayaran O2O yang kamu lakukan sebelum kamu meninggalkan Yufan Technology? Oh ya, ada apa? Yufan Technology didasarkan pada proyek ini untuk mendapatkan modal Ventura saat ini. Itu sebabnya kita bisa sampai sejauh ini. Tapi proyeknya belum selesai. Aku harap kamu bisa memimpin grup A saat ini untuk melanjutkan menyelesaikan proyek pembayaran O2O. Oke, tidak masalah, jangan khawatir. Baiklah, beritahu semua orang. Oke, aku akan pergi. Apa yang dikatakan orang asing itu? Dia bilang, uang untuk fase kedua sudah siap. Syaratnya adalah, kita harus mempersingkat siklus proyek saat ini. Dalam waktu 1 bulan. Jika kita tidak memenuhi harapan, mungkin ada masalah dengan infus uang kedua. Mengapa mereka terburu-buru? Jadi pekerjaan sekarang adalah menunjukkan sebanyak mungkin, tanpa mengorbankan kualitas. Aku mengerti, jangan khawatir. Aku akan kembali ke teknologi Yufan. Sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka akan bertemu lagi. Kamu sekarang bosku. Wang Yuming, kamu hebat. Jadi kamu tahu segalanya. Ya, aku tahu semuanya. Apa kamu bangga? Aku tahu aku tidak akan tinggal lama di Juchai. Kamu salah, Kang Yan. Kantor itu milikmu. Tidak peduli dulu, sekarang, atau di masa depan. Itu tidak akan pernah berubah. Aku tidak ingin hubungan kita selamanya seperti orang asing. Tidak peduli bagaimana kamu memperlakukan aku sebelumnya. Di hatiku, kamu selalu saudaraku. Aku ingin kamu tetap di Juchai. Bagaimana jika aku bilang tidak? Bisakah kita bicara serius? Kang Yan, ayahmu dulu memperlakukan aku seperti anaknya. Dia pernah bilang padaku, kapanpun, biarkan aku membantumu. Dia ingin kita bersama membangun langit yang menjadi milik kita. Jadi aku tidak peduli dengan keberatan Cao Guangxi menarikmu ke tim Juchai. Aku ingin memberitahumu ini. Tapi aku takut kamu akan merasa bersalah ketika kamu kembali ke Juchai lagi. Aku menemukan persahabatan kita telah hilang. Kang Yan, jika kamu bisa bangun saat itu, kita tidak akan berada di sini sekarang. Apa kamu masih mengungkitnya untukku? Kang Yan, biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Aku mengundangmu ke sini karena aku ingin kamu ingat. Ingat tempat ini. Aku tidak bisa melupakan tempat ini. Kupikir aku melakukan hal yang benar. Kupikir itu akan membuat ayahku bahagia. Tapi sekarang sepertinya aku mengecewakannya. Yuming, kamu ingat apa yang aku katakan padamu? Di makam ayahku, aku tidak bisa mengalahkan Cao Guangxi. Kamu juga tidak bisa. Aku harus memberitahumu sesuatu.
Cao Guangxi memintaku untuk menandatangani kontrak. Aku percaya padanya, aku menandatanganinya. Tapi sepertinya itu tugas yang mustahil. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya dalam sebulan, aku akan membayar 5 juta sendiri. Tapi Jucai akan membayar 60 juta. Itu benar. Kursi ini akan menjadi milikmu. Kamu akhirnya mengalahkanku. Aku ingin mengingatkanmu. Terkadang tidak mudah menjadi bos. Cao Guangxi mencoba menjebakku, ingin membunuhku. Tapi aku tidak menyangka dia akan menyeretmu ke dalamnya. Sepertinya itu tugas yang mustahil. Aku akan membayar 5 juta sendiri. Tapi Jucai akan membayar 60 juta. Yuming, aku tahu aku salah. Aku akan melakukan segalanya untuk menebus kesalahanku. Bisakah kita masih bersama, seperti saudara di masa lalu, untuk melewati ini bersama? Mari kita memimpin bersama. Bisakah kamu memaafkanku? Situasi saat ini, seperti yang kamu tahu, Jucai Technology sepertinya mendapatkan kehidupan baru. Tapi sebenarnya ini masalah bertahan hidup. Aku tahu kamu berada di bawah banyak tekanan. Tapi percayalah padaku, jika Jucai Technology tidak bisa bertahan, aku akan menjadi yang terakhir bertahan. Tuan Wang, jangan khawatir, kami akan mengikuti Anda. Jangan khawatir Tuan Wang, kami sudah melewati semua ini sejauh ini. Kami akan berhasil kali ini juga. Benar, kami semua di sini bersamamu, jangan khawatir. Benar? Oke. Yuming, ini semua karena aku. Aku akan bertahan sampai akhir untuk menebus kesalahanku. Kemudian aku akan menugaskan pekerjaan semua orang sekarang. Kang Yan, kamu sudah paham tentang proyek pembayaran sebelumnya, dan proyek itu sudah mulai terbentuk. Jadi kamu akan menyelesaikan sisa pekerjaannya. Tapi ada satu hal yang harus kamu dengarkan aku. Sel ein menyelesaikan pekerjaan dalam sebulan. Yang paling penting adalah memastikan stabilitas produk. Oke. Chen Tao, Liu Yi, Xiaobao. Kami bertanggung jawab atas proyek perusahaan Jianhua. Xiaobao, kamu bertanggung jawab atas antarmuka perangkat lunak. Chen Tao, kamu bertanggung jawab atas program utama. Liu Yi, kamu bertanggung jawab atas koneksi dengan bank. Aku bertanggung jawab atas bagian optimasi program. Mulai sekarang, aku meminta kalian untuk memimpin tim penelitian dan pengembangan masing-masing. Bergiliran bekerja lembur. Kalian harus menyelesaikan pekerjaan dalam sebulan. Mengerti? Mengerti. Dan kalian semua, kelangsungan hidup Jucai ada di tangan kalian.
Kalian tidak bisa tidak makan apa-apa. Kalian harus makan sesuatu, ayo. Aku seharusnya mati dalam kecelakaan itu. Semuanya akan terselesaikan. Jangan bicara seperti itu. Ayo. Kamu menyebalkan. Jangan tinggal di sini. Pergi. Pergi. Aku membiarkanmu pergi. Aku tidak butuh simpatimu. Aku tidak ingin kamu merawatku. Menjauh dariku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Bisakah kamu tenang? Bisakah kamu berhenti mengucapkan kata-kata marah? Kata-kata marah aku mengatakan yang sebenarnya. Aku adalah bajingan. Aku adalah bajingan. Meninggalkanmu dan bayi itu. Meninggalkan rumah. Lihat aku. Lihat kakiku. Ini yang pantas aku dapatkan. Ini balasannya. Aku pantas mendapatkannya. Bahkan jika aku sembuh, aku akan menjadi orang cacat. Apa gunanya hidup? Lebih baik aku mati. Biarkan aku mati. Baik, aku membiarkanmu mati. Pergi mati sekarang juga. Bahkan jika kamu tidak peduli pada siapapun, apakah kamu pernah memikirkan anakmu? Xiao Mo memikirkanmu setiap hari. Memanggil namamu dalam mimpi. Melihat orang lain bersama sebagai keluarga. Dari matanya, aku bisa melihat iri dan sedih. Bahkan jika kita bercerai, dia masih bisa melihatmu. Dia bisa mendapatkan cintamu. Tapi bagaimana jika kamu mati? Apakah kamu pernah memikirkan apa yang akan terjadi pada Xiao Mo? Bisakah kamu melihatnya di usia muda dan merasakan apa itu kesedihan? Kamu adalah ayahnya. Dia membutuhkanmu. Cintamu padanya tidak bisa digantikan oleh siapapun. Apa kamu tidak mengerti? Ibu, aku sudah menyelesaikan PR-ku. Hebat. Ibu, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit lelah. Tidur lebih awal ya, Ibu. Ibu, besok ada rapat orang tua guru. Aku ingin ayah yang hadir kali ini, boleh tidak? Ada apa denganmu, Ibu? Bisakah kamu bilang ke ayah? Xiao Mo, ayah tidak bisa ke sekolah hari ini. Untuk menghadiri konferensi orang tua guru kamu, lihat Paman Han ada di sini. Bisakah kita minta Paman Han pergi sebagai ganti ayah? Tidak, aku ingin ayah yang pergi.
Xiao Mo ayah sibuk hari ini. Dia benar-benar tidak bisa pergi. Paman Han akan pergi sebagai ganti untuk sekali ini. Lain kali aku akan bicara dengan ayahmu. Dia harus pergi bagaimana juga. Bahkan mengambil cuti 1 hari, oke? Kalau begitu Paman Han, kamu harus bilang ke ayahku kamu harus. Tentu saja aku akan. Yilin. Kamu pasti sangat lelah. Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk melihatmu. Jangan datang ke sini hari-hari ini. Kenapa? Pekerjaanmu sangat sibuk. Dan kamu harus merawat Xiao Mo. Itu akan terlalu melelahkan untukmu. Lin Wei perlu diurus. Aku bisa membantu dengan ini. Aku bisa mendapatkan dokter terbaik untuknya. Dan obat terbaik. Aku bisa mendapatkan 10 pengasuh untuknya. Merawatnya 24 jam. Apa maksudmu dengan itu? Lin Wei adalah ayah Xiao Mo. Dia terluka parah. Dan aku merawatnya. Itu wajar. Dia adalah ayah Xiao Mo. Dan kamu adalah tunanganku. Kita akan membangun keluarga. Tapi kamu tinggal di sini setiap hari. Itu tidak masuk akal.